Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada kesempatan kali ini Kak Furkon akan membahas materi lingkaran, yaitu matematika peminatan kelas 11. Akan terbahas subbab pertama, yaitu persamaan lingkaran. Oke, sudah siap ya teman-teman? Oke, kita lanjut. Yuk. Oke, jadi ini materinya adalah lingkaran ya teman-teman. Kita tuliskan dulu subbab yang pertama ya, yaitu persamaan lingkaran. Oke. Jadi materi ini teman-teman itu adalah materi matematika peminatan kelas 11. Oke, sehingga untuk rekan-rekan kelas 11 ini wajib menonton video ini supaya kalian menjadi paham ya. Oke, kita tulis persamaan lingkaran. Oke, jadi ada beberapa formula atau rumus dasar yang harus kalian kuasai ya teman-teman dalam bab lingkaran ini tentunya. Oke. Yang pertama adalah formula persamaan lingkaran yang pusatnya itu di titik pusat koordinat, yaitu 0,0. Kita tuliskan sebagai, kita tuliskan ya. Yang pertama adalah persamaan lingkaran dengan pusat. Nah, kita tuliskan sebagai pusat lingkaran yang pusatnya itu adalah pusat koordinat, yaitu 0,0 dengan jari-jarinya itu adalah R. Pusat 0,0 jari-jari R. Oke, kita tuliskan jari-jari R. Bagaimana formulanya, Kak? Formulanya adalah kita tuliskan sebagai seperti ini ya, teman-teman. X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah formula kita yang pertama, yaitu persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari R. Oke, kita kotai dulu ya teman-teman. Oke, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sambil diingat-ingat ya teman-teman, dan sambil dicatat di buku kalian tentunya. Oke, supaya nggak kelupaan. Oke, formula kita yang kedua, lah bagaimana kalau pusatnya selain 0,0 ya? Jadi kalau pusatnya adalah bebas atau titik sembarang, katakanlah pusatnya itu adalah A, B. Jari-jarinya tetap R ya teman-teman. Kita tuliskan jari-jari itu tetap R. R. Nah, seperti ini. Itu gimana Kak persamaan lingkarannya? Gampang. Persamaan lingkarannya adalah tuliskan sebagai X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan apa? Sama dengan R kuadrat. Tetap ya teman-teman. Bedanya di pusatnya aja. Pusatnya tadi kan 0,0, kalau ini A, B. Kita kasih kotak ya teman-teman. Oke, siap. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sambil diingat-ingat ya teman-teman. Kemudian poin selanjutnya ya teman-teman, itu bagaimana kalau kita menuliskan bentuk umum dari persamaan lingkaran. Bagaimana? Yuk, persamaan lingkaran bentuk umumnya gimana Kak? Bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi kalau itu diuraikan teman-teman, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat ini diuraikan, itu akan terbentuk formula bentuk umum dari persamaan lingkaran. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tuliskan sebagai bentuk umum persamaan lingkaran. Seperti ini ya. Bentuk umum persamaan kita tuliskan sebagai berikut ya teman-teman. Kita tuliskan persamaan lingkaran. Bentuk umumnya gimana Kak? Ya sebenarnya sama, cuma yang X min A kuadrat ini dijabarkan, Y min B kuadrat ini juga dijabarkan. Jadi hasilnya seperti ini nanti, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah ditambah AX ditambah BY, kemudian ditambah C sama dengan sama dengan 0. Seperti ini. Jadi ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi setelah dijabarkan itu hasilnya itu menjadi seperti ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Seperti itu teman-teman ya. Jika bentuk umumnya seperti ini, maka akan diperoleh suatu pusat. Jadi kalau bentuknya umumnya seperti ini, itu pusatnya sudah ada rumusnya teman-teman. Mencari pusat dan jari-jarinya itu sudah ada formulanya. Jadi kalau yang pertama adalah kita cari pusatnya, katakanlah kita mencari pusat ya teman.
Itu ada rumusnya ya teman-teman. Jadi kalau ada mencari pusatnya apa? Pusatnya adalah diingat-ingat juga min setengah A, min setengah B. Min setengah A, min setengah B. Nah, ini adalah untuk menentukan pusat lingkaran jika diketahui itu bentuk umum. Kemudian ada jari. Ini juga ada rumusnya. Rumusnya gimana Kak? Ya jari-jari. Jari itu rumusnya seperti ini. Nah, kita hapus dulu ya sebentar. Ada sedikit kekeliruan ya. Oke, kita hapus. Oke, kita hapus. Nah, untuk menghitung jari-jari, jari-jari itu sama dengan akar. Akar apa? Akar kita tuliskan sebagai A kuadrat per 4 atau 1/4 A kuadrat ditambah dengan 1/4 B kuadrat dikurangi dengan apa? Dikurangi C. Nah, ini adalah pusat dan jari-jari. Seperti itu ya. Oke. Jadi pusatnya itu min setengah A, min setengah B. Jari-jarinya itu adalah akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Seperti itu. Oke, kita kasih kotak dulu ya. Oke, supaya kita tidak melupakan formula ini. Oke, dicatat ya teman-teman supaya nggak lupa. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kemudian ada lagi teman-teman. Jadi poin yang keempat ya. Poin yang keempat itu tentang bagaimana sih kita menentukan jarak suatu titik terhadap suatu garis. Nah, ini juga dibutuhkan teman-teman karena tipe-tipe soal dari lingkaran itu banyak. Oke, jadi misalkan kita mau menentukan nih jaraknya titik X1, Y1 ke garis, katakanlah Kak Furqan punya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, ini ada formulanya teman-teman. Formulanya gimana Kak? Ya, formulanya ini. Kita tuliskan sebagai D. Oke, D atau jarak ya teman-teman. Sama dengan kita tuliskan sebagai ini harga mutlak ya teman-teman. AX1 ditambah BY1 ditambah C dibagi dengan dibagi dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti itu. Oke. Nah, kita tandai ini harga mutlak. Harga mutlak itu artinya apa? Hasilnya nggak mungkin bernilai negatif. Jadi selalu bernilai positif. Ini harga mutlak ya teman-teman, simbol dari harga mutlak. Oke, kita lanjut. Yuk. Kemudian ada lagi yaitu itu kan tadi jarak titik ke garis. Bagaimana Kak kalau kita menghitung jarak titik ke titik atau jarak antara dua titik? Itu juga ada formulanya. Jadi misalkan kita mau ngitung jarak titik, katakanlah Kak Furqan punya X1, Y1, oke, dan X2, Y2 itu juga ada formulanya. Nah, X2, Y2 itu juga ada formulanya. Formulanya gimana Kak? Jadi formulanya adalah kita ini sebenarnya sudah dipelajari di SMP ya insya Allah. Akar Akar mirip-mirip Pitagoras ya teman. Akar X2 dikurangi X1 kuadrat, oke, ditambah ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, ini untuk menentukan jarak dua titik. Kalau yang poin keempat tadi kan jarak antara titik dan garis. Kalau ini jarak dua titik. X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman? Silahkan dicatat dulu ya. Ada 5 formula yang harus kalian pahami. Oke, kita lanjut ya. Kalau sudah, kita mau nyoba nih satu soal aja. Sudah cukup ya. Oke, kita coba satu soal. Soalnya gini ya teman-teman, contoh soal. Nah, seperti ini. Jadi misalkan Kak Furqan punya soal, kita tuliskan ya. Jadi misalkan kita mau tentukan persamaan lingkaran ya. Jadi yang ditanyakan itu adalah persamaan lingkaran. Kita tuliskan sebagai persamaan lingkaran. Oke, kita tuliskan ya. Persamaan lingkaran yang pusatnya sudah diketahui ya teman-teman. Pusatnya adalah katakanlah 2,1. Kemudian ternyata lingkaran ini menyinggung, lingkaran ini adalah
menyinggung suatu garis yang memiliki persamaan, katakanlah kita buat aja ya teman-teman. Jadi kita buat aja persamaan garisnya itu, kita tuliskan di sini ya, 3x ditambah 4y ditambah 15 sama dengan 0. Nah, bagaimana ini kita mencari persamaan lingkarannya? Oke. Pertama, teman-teman perhatikan di sini pusatnya sudah diketahui. Padahal untuk mencari persamaan lingkaran kita butuh apa? Kita butuh pusat dan jari-jari. Nah, seperti itu. Jadi, kita mencari jari-jarinya itu dari titik ini, dari titik jaraknya pusat ke garis tadi ya, 2,1 ke garis 3x ditambah 4y tambah 15. Kita pakai formula yang tadi bahwa R itu sama dengan apa? AX1 ditambah BY1 ditambah C. Dibagi apa? Dibagi dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini jari-jarinya teman-teman. Oke. Langsung aja kita masukkan ya. A-nya kan 3, X1-nya 2. Nah, seperti ini. Kita kalikan aja. Berarti nanti 3 kali 2 berapa? 6. Kemudian 4 kali 1 B kali Y1 kan 4. C-nya berapa? C-nya 15. Seperti itu. Dibagi dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat kan 3 kuadrat. Berarti 3 kuadrat berapa? Yuk. 9. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi 9 tambah 16. Berarti akar 25 ya teman-teman. Oke. Berarti sama dengan berapa itu? 25 dibagi dengan 5. Akar 25 kan 5. Berarti sama dengan berapa? 25 bagi 5. Ya 5. R-nya sudah ketemu. Baru kalau R-nya sudah ketemu, kita masukkan ke persamaan umum dari lingkaran tadi, yaitu persamaannya gimana, Kak? Ini kita pakai ini A, ini B. X min A kuadrat tadi ya. Jadi persamaan lingkarannya kita tuliskan sebagai persamaan lingkaran ya, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Nah, kita tuliskan dulu ya sambil kita mengingat-ingat. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya 5, A-nya 2, B-nya 1. Nah, kita masukkan aja sehingga nanti kita tuliskan sebagai X min apa? A-nya berapa? A-nya 3. A-nya 2. X min M 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan apa? Sama dengan 5 kuadrat. Seperti itu. Lah, ini kan tinggal dijabarkan saja untuk mencari persamaannya lingkaran dengan bentuk umum ya. X kuadrat min 2 kali 2x 4x ditambah 4. Y min 1 kuadrat juga kita jabarkan menjadi Y kuadrat min 2y ditambah 1 sama dengan 25. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Sehingga nanti kita peroleh jawaban akhir dari kita ya. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4x min lagi 2y 4 tambah 1 5 dikurangi 25 berarti kan 20 ya teman-teman. Min 20 sama dengan 0. Seperti itu ya teman-teman. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, saya kira cukup ya untuk video lingkaran bagian yang pertama ya. Jangan lupa untuk cek terus di channel ini karena segera upload video yang kedua, sebab yang kedua tentang bab lingkaran ini. Salam semangat dari saya, semoga sukses selalu bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.